Jokowi masuk 13 besar tokoh muslim paling berpengaruh dunia. Kadrun kejang-kejang. Kalau kita bicara tentang Presiden Joko Widodo, tidak akan ada habis-habisnya kekaguman rakyat terhadapnya. Yang sangat mengagetkan bukan hanya pembangunan infrastruktur dan ekonomi yang melejit sampai masuk ke dalam negara 7 besar dunia, melainkan Presiden Joko Widodo berhasil secara personal mendapatkan gelar 13 muslim paling berpengaruh di tentunya Indonesia dan dunia. Ini adalah sebuah hal yang kita kagetkan bersama-sama dan membuat mata melongok dan mulut ternganga. Radikalis dan kadrun pun terkencing-kencing. Karena selama ini dicitrakan Presiden Joko Widodo adalah presiden yang anti dengan Islam dan dianggap sebagai PKI oleh pendukung Anies Baswedan. Selama ini pencitraan Presiden Joko Widodo bukan sebagai muslim. Namun sebagai Presiden Indonesia yang bekerja bagi rakyat, Presiden Joko Widodo menganggap bahwa agama adalah ranah yang berbeda dengan politik. Presiden Joko Widodo bisa memisahkan antara kehidupan pribadi dengan pekerjaan. Demikian juga dia bisa memisahkan antara agama dan pekerjaan. Karena dia tahu sebagai muslim yang taat, ketika mengurusi urusan rakyat Indonesia yang beragam, agama sementara dikesampingkan terlebih dahulu karena itu merupakan ranah private. Berbeda dengan musuh politiknya, justru Amin Rais, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan berbagai sosok yang dikenal agamis lainnya menggunakan isu agama untuk mengangkat popularitas mereka. Alhasil mereka jatuh pecah berkeping-keping dan menjadi pecundang sampai politiknya. Amin Rais memang sudah ditakdirkan oleh Tuhan sebagai gelandangan politik untuk selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dia sedang hidup di neraka dunia melihat bagaimana seorang pebisnis kayu dan penginjur dari daerah Solo bisa menjabat menjadi presiden. Sedangkan dia sendiri adalah lulusan Amerika S3 yang ternyata nggak bisa jadi apa-apa di negeri Indonesia yang kita cintai. Dari sini membuktikan bahwa tanpa menggunakan isu-isu agama, Presiden Joko Widodo bisa membuktikan bahwa dia bisa menjadi 13 besar tokoh muslim paling berpengaruh di dunia. Di dalamnya tidak ada Rizik Syihab, tidak ada Anies Baswedan, tidak ada Amin Rais, tidak ada Prabowo Subianto, tidak ada Egy Sujana, tidak ada Bambang. Tidak ada Surya Paloh, tidak ada orang-orang Demokrat, tidak ada Susilo Bambang Yudhoyono, tidak ada Agus Harimurti Yudhoyono. Dan Presiden Joko Widodo masuk ke dalam tokoh besar muslim di dunia dan bersama dengan almarhum Buya Syafi'i Ma'arif, Kiai Said Akil Siraj, Habib Lutfi bin Yahya, Gus Yahya, almarhum Abdul Rahman Wahid alias Gus Dur, dan tokoh-tokoh NU yang justru tidak mau mengutamakan agama di dalam berpolitik dan berorganisasi. Orang yang tidak memanfaatkan agama untuk melakukan politisasi ayat dan mayat justru menjadi tokoh besar di dunia dan mempengaruhi seluruh rakyat. Coba kita bayangkan kalau para pecundang politik itu menghancurkan karakter Ahok menjadi tokoh penting di dunia. Betapa buruknya wajah agama Islam ketika digunakan untuk melakukan politisasi agama, suku, dan ras, dan juga antar golongan oleh Anies Baswedan dan pendukungnya. Dan ternyata Islam dunia mengakui bahwa Presiden Joko Widodo dan tokoh-tokoh nasionalis lainnya yang masuk ke dalam orang besar di dunia. Inilah yang membuat saya lega bahwa ternyata wajah agama Islam masih mulia karena diisi oleh orang-orang baik, bukan para politisi busuk. Dan saya berharap nanti ke depannya Ganjar Pranowo bisa menjadi penerus Presiden Joko Widodo untuk melanjutkan tongkat estafet pembangunan bangsa dan manusia Indonesia yang bermartabat dan beragama namun tidak menggunakan agama seperti Anies Baswedan yang mengeksploitasi ayat dan mayat. Sebagai orang Kristen tentunya banyak yang bersyukur juga bahwa tokoh-tokoh dunia memiliki agama yang mencerminkan kedamaian yang juga cinta kasih. Ternyata agamanya Presiden Joko Widodo merupakan agama yang juga mengajarkan kebaikan, tidak seperti yang diceritakan oleh tentunya Bahar dan juga Rizik dengan kalimat kotor dan radikalnya Felix Xiao. Justru dengan mencintai bangsa dan negara ini, mereka bisa dijadikan orang tokoh agama yang berpengaruh di dunia. Saya berharap artikel ini bisa menjadi penghargaan dan juga pengharapan sekaligus doa bagi Ganjar Pranowo untuk meneruskan ke tokoh dan kepemimpinannya yang sudah dimulai oleh Presiden Joko Widodo selama 10 tahun belakangan ini. Dan saya juga yakin Tuhan pasti memberkati negara ini melimpah-limpah, seperti bagaimana dia pernah memberkati bangsa-bangsa pilihan. Gambar sosok yang takut akan Tuhan tentunya jika takut melakoni politik ayat dan mayat seperti yang dilakukan oleh manusia busuk di tahun-tahun belakangan ini. Masuk ke dalam 13 besar tokoh dunia bukan hal yang sepele dan enteng dilakukan. Dan tentunya para Wahabi dan radikalis Hizbut Tahrir Indonesia terkentut-kentut melihat Presiden Joko Widodo yang dianggap sebagai tokoh muslim paling berpengaruh positif di dunia. Mana nih Suhari Adi Untung dan juga para pengamat paham Khalifah?